warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abihi wa ummihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajma'in. Thumma ila hadratin Syekh Imam An-Nawawi, thumma ila hadratin jami'i asatidatina wa ila hadratin jami'i gubernur muslimin wal muslimat. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sampai hadis yang nomor 9 halaman 236. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu dari hadis atasi kang kaping 9 iku an Abi Hurairah ila akhirih. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu taala anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah, sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kali ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma utawi perkara, ma utawi apa wae, main macam-macam jenisnya macam-macam. Nahaitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira kabeh anhu saking ma iku fastani buhu mongko ngeduhana sapa sira kabeh ing ma. Wa ma utawi perkara amartukum kang perintah sapa ingsun ing sira kabeh bihi kelawan ma fatu iku fatu mongko nekanana sira kabeh minhu saking ma mastatatum ing dalem selagine kuwasa sapa sira. Wa innama ahlaka masa ilihim waqtilafuhum lan persulayane aladina ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine aladina. Berarti ini ya umat-umat terdahulu. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Ngendikane Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sami itu saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali ngendika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, mana haitukum anhu fastanibuhu, apa saja yang aku cegah maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Apa saja yang dicegah oleh Kanjeng Nabi maka jauhilah atau tinggalkanlah. Nah, untuk mengetahui apa saja yang dicegah, dilarang oleh Kanjeng Nabi itu ya sangat banyak jenisnya. Maka hal-hal yang semacam ini ya kita pengetahuan kita itu sangat terbatas. Apa saja yang dilarang oleh Kanjeng Nabi maka hal-hal yang semacam itu hindari, jauhi dan tinggalkan. Nggak boleh dilakukan, nggak boleh dilakukan. Nah, yes, itu tadi hal-hal yang banyaknya jumlahnya ribuan mungkin yang dilarang oleh Kanjeng Nabi, mulai dari maling, dari bohong, dari menyakiti, dari mengingkari janji dan lain sebagainya. Itu sudah larang-larangannya Kanjeng Nabi. Terus wama amar tukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini perbedaannya dengan larangan dan perintah. Kalau larangan itu mau tidak mau kita harus meninggalkan, nggak boleh. Katakanlah maling itu kan tinggalkan. Tidak boleh
saya belum bisa meninggalkan maling ini tidak boleh. Maka maling itu ya harus ditinggalkan. Perbuatan maling, katakanlah maling. Terus sesuatu yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu fa'tu minhu mastata'tum. Maka lakukanlah fa'tu kanano sapa sira kabeh minhu saking mastata'tum selagi mampu sapa sira kabeh. Selagi mampu. Lah pengertian selagi mampu sak kuasamu. Kata-kata sak kuasamu itu kadang terjemahannya kita menafsirkan kata-kata sak kuasamu itu beda. Sak kuasamu saya contohkanlah begini. Kalau kita mampu mengangkat 100 kilo, berarti kalau sak mampumu berarti ngangkatnya ya sekitar 90 kilo, 95, 96 atau mungkin 80, 85 itu. Mas tatotum sak mampumu, sak kuatmu melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu sak mampumu. Sak mampumu bukan berarti kuat mengangkat barang beban beratnya 100 kilo kok mau ngangkat 10 kilo. Ini berarti ya leda-lede bukan sak mampumu. Nah, hal-hal yang semacam itu kita kadang ya kita salah mentafsirkan, salah pengertiannya. Nah, sholat sak puasamu. Perintah Kanjeng Nabi kan wa ma amartukum bihi fatu minhum masatatum. Nah, sholat burung patek. Tidak boleh itu. Sholat ya harus serius melakukan sholat yang sesuai. Ya terkecuali memang belum bisa dan lain sebagainya itu ya nggak sampai sejauh ini. Tetapi ketika ini kondisi-kondisi normal kita yang melakukan yang maksimal. Apalagi nanti ada dawe Kanjeng Nabi ajruki fi qadri nasibiki. Dawe Kanjeng Nabi kepada siapa ya? Siti Aisyah atau Fatimah ya. Ajruki fi qadri nasibiki. Upahmu itu disesuaikan dengan jerih payahmu. Kalau melihat yang semacam ini ya kita harus maksimal dalam melakukan ibadah. Nanti ini ya masih ada dalil lain yang mengatakan ajruki fi qadri nasibiki ini ada di konteks ini ya memang hadisnya semacam itu, tapi nanti di konteks yang lain ya beda. Nanti yang beda itu ada kata-kata kalau baik itu nanti dibalas 10 kali lipat, nanti masih dikalikan berapa nanti dibalasnya sampai 700. Ini nanti ya konteksnya ya jangan dicampur adukkan ke situ ya. Terus bain nama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihi. Angin pestine rusake wong akeh sadurunge ira kabeh. Itu sebab oleh akeh pitakone lan perbedaane penentangane kepada nabinya, nabinya. Pitakon kasratu masailihim. Pitakon ini ya nanti ya masih dirinci. Kalau di sini pitakon itu ada 3 macam. Pertanyaan yang memang harus kita bertanya karena kita tidak tahu dari beberapa hal-hal yang memang di situ fardunya fardu ain di dalam babakan agama. Ya kita ya kalau kita belum tahu tentang fardu-fardunya agama, ya kita memang harus belajar, harus bertanya. Ini harus. Kalau di sini as-su'alu al-jahilu an faraidid dini kal wudu'i was sholati was shaumi wa an ahkamil muamalati wa nahwi dzalika. Wa hadza su'alun wajib. Pertanyaan kita terhadap hal-hal yang fardu seperti sholat, tata cara kita sholat, tata cara kita wudhu, terus tata cara kita berpuasa, itu memang kita harus bertanya atau berguru, mengaji, semacam mengaji. Nah hal-hal yang semacam ini kita memang harus mengajar. Tidak boleh kita diam, tidak boleh kita santai-santai, itu tidak boleh. Dalam urusan agama kita harus bertanya atau ngaji atau tolabul ilmi. Terus yang semacam ini ya juga sangat banyak.
hal-hal yang belum kita ketahui dan kita harus nemen-nemeni, harus sungguh-sungguh untuk tahu dan paham. Itu juga sangat banyak. Katakanlah saya sendiri pun juga begitu. Maksudnya begitu, yuk masih banyak yang belum saya ketahui, sangat terbatas. Terus yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang di situ tidak diperbolehkan bertanya hal-hal yang istilahnya apa ya? Wala yasa'u al-insanu as-sukutu ala dzalik wa qala Allah ta'ala fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Terus pertanyaan yang kedua, memaksa untuk tahu. Ya, ini memaksa untuk tahu sedangkan bukan bidangnya, seperti hukum dalam hukum ini maksudnya ya penghulu atau apa hakim atau orang-orang yang ahli fatwa. Kalau bukan bidangnya itu ya enggak istilahnya enggak, kurang adabnya ya kurang. Beritakan yang semacam ini ya ada kalanya memang ada orang-orang tertentu yang memang harus menguasai hal yang semacam itu. Ada orang-orang yang ya sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau seorang hakim itu ya memang harus tahu hukumannya orang pencuri itu begini, hukumannya orang zina itu begini dan lain sebagainya, itu memang harus tahu. Tapi ketika kita hanya sebagai orang awam, hanya masyarakat biasa, kalaupun nggak tahu hal yang semacam itu ya enggak. Terus pertanyaan yang apa selanjutnya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan persulayane kepada beberapa nabinya. Ini ya umat-umat terdahulu. Terus selanjutnya halaman yang nomor 39, Al-Haditsus Asyiru, Al-Haditsul Asyiru, hadis yang nomor 10. Al-Hadis utawi hadis al-asyiru kang kaping 10. Iku an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah, dari Abi Hurairah juga. Qala ngendikane Kanjeng Nabi, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'tamani Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah iku thayyibun dat kang bagus, la takbalu ora bakal trimo sapa Allahu Allah illa thayyiban kejaba perkara kang bagus. Wa innallaha lan satamane Allah iku amara perintah sapa Allah al mukminina ing wong kang iman bima kelawan perkara amara kang perintah sapa Allah bihi kelawan ma al mursalina ing pira-pira utusane Allah. Wa qala maka ngendika sapa Allah ta'ala maha luhur sapa Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa amalu sholihah. Ya ayyuhar rusul, he eleng-eleng para utusan. Rusulu itu jamaknya lafal rasul. Rasulun itu jamaknya rusulu. Kulu mangana sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira perkara kang bagus, wa malu lan ngamal sapa sira kabeh sholihan ing perkara kang bagus. Terus wa qala ta'ala lan ngendika sapa Allah ta'ala maha luhur sapa Allah, ya ayyuhalladzina he eleng-eleng wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu padha mangan sira kabeh min thayyibati saking pira-pira perkara kang bagus, ma ing panganan rayakna kang wis paring sapa ingsun ing sira kabeh. Suma dakara monggo nuli nutur sapa Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong lanang.
yutilu kang dhewekaken sapa rajul as-safara ing lunga as'abu kang adul-adul rambute gobaro kang dawuh rupane yamuddu hale ndewakake sapa rajul yadaihi ing tangane rajul ila sama maring langit ya Rabbi ya Rabbi. Ini yamuddu ndewakake istilahnya ndonga ya Rabbi ya Rabbi. Wa mat'amuhu utawi panganane rajul iku haramun haram. Wa masyrabuhu utawi pang inumane rajul iku haramun haram. Wa malbasuhu utawi penganggone rajul pakaiane rajul iku haramun haram. Wa hudiya lan den paringi panganan sapa rajul bil harami kelawan perkara kang haram. Fa anna mongko hale kaya apa istajabu den sembadani apa dungane kowe mau sapa lahu rajul. Mongko hale apa den sembadani dungane rajul kono mau. Hadis yang nomor 10 yaitu tentang ngendikane Allah. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maha bagus. Menerima amalnya seseorang, tidak menerima amalnya seseorang kecuali amalnya itu bagus. Dan sesungguhnya Allah itu perintah kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan oleh para rasul. Ya ini yuk, Allah perintah kepada orang-orang yang beriman. Perintah apa? Perintah apa saja yang diperintah oleh kepada rasul. Ya ini ya mestinya ada pembatas tertentu. Tidak semuanya yang diperintahkan oleh rasul itu diperintah kepada kita. Kalau yang diperintahkan kepada kita termasuk yang diperintahkan kepada rasul itu yang tentang ini yang sama. Kulu minat thayyibati wa amalu sholihah. Kowe padha mangano saking pira-pira perkara kang bagus dan ngamalkan amal soleh. Nah yang ini sama. Perintah Allah kepada Rasul ya begitu. Makanlah apa saja yang baik, yang halal, yang thayyibat, dan beramalah dengan amal yang soleh. Tidak boleh beramal yang buruk. Kita pun juga mendapat khitab yang semacam itu. Kita disuruh memakan makanan yang halal, yang thayyib, dan beramal solehah. Terus wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa saja yang aku berikan kepadamu. Tentunya ya hal-hal yang baik dengan tata cara syariah. Terus menutur. Ini menyontohkan kemudian Nabi menuturkan seseorang yang di situ perjalanannya jauh, terus rambutnya ahul-ahulan, rupanya yo bahu enggak karu-karuan, yamudu yadaihi ila sama'i ya Rabbi ya Rabbi. Menuturkan seorang rasul yang adul-adulan, terus berdoa menengadahkan tangannya ke langit. Jadi ya berdoa, ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi. Terus panganane wae haram, wa mat'amuhu haramun, wa masyrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa wudiya bil harami. Wong kono mau sing mong adul-adulan acak-acakan amburadul kono mau panganane wae haram, tidak pernah memakan makanan yang halal. Terus minumannya saja minuman yang haram. Terus
pakaiannya itu ya pakaian yang haram. Pakaian yang haram itu ada dua macam. Haram dimakan, haram dilakukan itu ya ada, haram dipakai ya juga ada. Termasuk pakaian yang gosok itu ya tidak boleh, pakaian yang gosok. Tetapi nanti ketika kita ngaji usul fikih, ketika ilmu usul fikih itu ya ada, ketika memakai pakaian orang lain dengan secara, katakanlah secara gosok, tetapi sudah diketahui bahwa pakaian yang kita pakai sudah diizini walaupun kita belum nembung, itu juga boleh saja ya. Katakanlah seperti Mas Indu sama Mas Miki, pakaiannya tanpa nembung itu pokoknya dinggo. Mas Indu nganggo pakaiannya Mas Miki tanpa nembung pun sebenarnya ya untuk sudah diketahui pasti ya itu boleh. Tetapi nanti kalau Mas Indu kok pinjam bajunya Pak Jokowi tanpa nembung, itu ya jelas tidak boleh. Atau siapa? Nah, hal-halnya semacam itu ketika diketahui bahwa memakai pakaian tersebut itu boleh dipakai. Begitu juga dengan makanannya orang lain ataupun rokok, karena kita memang sudah akrab betul, ya boleh saja. Tetapi hukum awal itu memang tidak boleh. Terus wagudia berharami, terus di orang tersebut di perutnya itu dimasuki perkara yang haram. Fa'ana yustajabulah, bagaimana doa-doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah? Semuanya itu terdiri dari haram. Dalam konteks ini ya memang normalnya itu ya makanan yang kita makan ya halal, minuman yang kita minum juga halal, pakaiannya halal, dan kita sarapan pagi juga halal, yang semacam itu nanti nanti bisa diustajabulah. Dalam hal semacam ini memang pengetahuan kita sangat terbatas untuk untuk bisa memberi keterangan yang lebih bisa diterima oleh jenengan semua. Kira-kira ngaji yang semacam ini bisa diterima enggak? Mas itu harus bisa, enggak boleh enggak bisa. Ngaji itu harus bisa. Sekolah pun juga begitu. Kamu pelajaran 1+1 itu enggak boleh enggak bisa. Kamu harus bisa. Pelajaran apapun juga harus bisa. Salah satunya, katakanlah kalau itu pelajaran IPA atau apa, salah satunya manfaat tidur siang itu apa? Ini kan kamu tidak boleh tidak bisa, harus bisa. Tolabul ilmi pasti. Kalau memang yang itu, kalau memang itu yang kalau itu yang kamu geluti, ya kamu harus bisa. Tetapi nanti kalau kemampuan kita memang terbatas untuk bisa menguasai itu semuanya, ya nanti ya itu nanti usaha kita tetap serius, usaha kita tetap maksimal. Seperti tolabul ilmu aku mau roh alala ini. Alala mencari ilmu itu harus ada 6 syarat. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Terus lanjutannya apa kan? Nomor 1, nanti kalau lali ya dijelaskan. Nomor 1 ini nanti sebutannya enggak urut, harus cerdas. Cerdas itu memang harus buat anugerah. Cerdas itu memang tidak bisa dimiliki semua orang, itu enggak. Kemampuan kita memang berbeda. Cerdas. Yang kedua limpat. Limpat itu yo kono rene bujuk ning kono pokoke limpat. Yang kedua ada bekal. Golek ilmu itu memang ada bekal. Sekolah yo kudu duwe sangu, ngaji mondok yo kudu duwe sangu. Terus yang kedua selanjutnya nomor 4 sabar. Tidak boleh, maksudnya sabar itu bukan
kategori sabar itu nih, kalau ada kebakaran kita harus cepat-cepat memadamkan memadamkan api. Itu kalau kita ambil sabar, yo entak apinya. Kategori sabar itu bukan begitu. Sabar itu memang waktunya itu yo kita sekarang belum bisa, besok harus ada harapan bisa dan seterusnya. Sabar kadang kita memaknai sabar itu yo legality dan lain sebagainya, itu enggak ada batasan-batasan tertentu. Sabar itu ada batasnya, kadang yo ono. Terus yang selanjutnya adalah pitu duwe guru, ada gurunya. Ngaji itu ada gurunya. Kecuali memang nanti ngaji kalau di Boyolali dulu itu kalau ngaji jalanan nanti yang lebih luas lebih dari jalanan nanti ada sawi, nanti sinau dewi. Tapi kan kita sudah punya modal ngaji jalanan. Dan ketika ngaji jalanan itu untuk mencari penjelasan yang lebih lanjut dan lebih luas nanti ada di kitab lain. Terus yang selanjutnya nomor 6 yaitu tulu zaman. Bisa dengan urutnya biar tapi sudah cukup 6 ya. Suwe mangsane ngaji ya suwe mangsane, sekolah mangsane ya suwe. Bayangkan kita mulai PAUD berapa tahun? PAUD 1 tahun ya, 1 tahun. Nanti TK 1, TK 2, TK besar, TK kecil itu 2 tahun, sudah 3 tahun. Nanti kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 tahun. Nah, sekolah itu 9 tahun. Terus nanti SMP 1, 2, 3. Lulus SMP 12 tahun. SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 15 tahun. Memang tulu zaman ini memang lama mencari ilmu. Tetapi ketika kita mondok 3 tahun ini katanya sawoi. Sekolah aja lulus SMA itu sudah 15 tahun. Kalau kita mondok 3 tahun, mondok 4 tahun itu sudah lama. Aku dulu ketika kelas mungkin beriti atau berapa itu pernah dipanasi sak dhuwurku. Mondok kok mau 5 tahun. Istilah 5 tahun kok 3 tahun. Iku padha karo masak iki urung iso. Pas kuwi aku sangat panas. Aku sabar ora, kuat ora, kira-kira ngono. Mondok namung semono kok katanya masih belum bisa masak. Tapi itu ya enggak apa. Kadang penghinaan itu ya memang untuk bisa menyemangatkan kita. Bisa menyemangatkan kita. Dalam kondisi apapun kalau kita respon secara positif itu ya menjadi baik. Makatan yang sangat dilatihkan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita, memberi kekuatan, keistiqomahan dalam kita mengaji. Mugi kita mendapat ridhonya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.